Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mailani Putri dari Prodi PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang dikotomi pendidikan Islam. Nah, apa sih yang disebut dengan dikotomi pendidikan Islam? Secara sederhana, dikotomi pendidikan Islam ialah pemisahan yang jelas antara dua sistem pendidikan. Nah, diantaranya ada sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan umum. Nah, apa sih yang disebut dengan pendidikan agama ini? Nah, pendidikan agama ini hanya berfokus kepada nilai-nilai yang mencakup keagamaan. Contohnya seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah. Nah, tujuan daripada pendidikan agama ini untuk menghasilkan atau membangun individu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Nah, pendidikan umum ini merupakan yang berfokus kepada ilmu pengetahuan, contohnya ilmu sosial, ilmu budayaan, sains, bahasa, dan ilmu keterampilan yang lainnya. Nah, tujuan daripada pendidikan umum ini untuk menghasilkan generasi muda yang lebih maju dan dapat mengembangkan pendidikan umum ini secara lebih baik lagi ke depannya. Dikotomi ini sebenarnya tidak dikenal pada tradisi Islam klasik. Pada masa kejayaan Islam, antara ilmu pendidikan agama dan ilmu pendidikan umum ini diajarkan secara terpadu atau secara bersama. Nah, keduanya ini memiliki peranan yang sangat penting. Namun dengan seiringnya waktu, kedua pendidikan ini, pendidikan umum dan pendidikan agama, mulai menjadi pendidikan yang bertolak belakang karena adanya pengaruh dari barat. Saat ini banyak sekali upaya untuk menyatukan kembali antara ilmu pendidikan dan ilmu agama. Nah, contohnya seperti mengamalkan atau membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mengatasi dikotomi ini diharapkan dapat menghasilkan atau mengeluarkan para peserta yang dapat mengembangkan kedua ilmu pendidikan tersebut, tidak hanya ilmu agama namun ilmu umumnya seperti ilmu keterampilannya. Mereka berharap agar ilmu pendidikan agama dan ilmu pendidikan umum ini dapat menjadi pendidikan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dikotomi pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kedudukan guru dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, kedudukan guru ini sangat tinggi dan mulia. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mereka harus menyontohkan perbuatan-perbuatan yang dapat dicontohkan dengan baik kepada penerusnya. Nah, peran guru ini tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk menambah atau menyampaikan dan memberikan contoh kepada generasi penerus untuk dapat berbuat kebaikan. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi mereka harus membimbing kepada setiap murid atau siswa yang diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan. Tidak hanya menyampaikan, tetapi guru juga harus ikut serta atau memberikan contoh bagaimana itu sikap baik, bagaimana itu perbuatan yang tidak baik. Mereka harus mencontohkan agar siswa dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan jahat. Banyak sekali peran guru untuk siswa atau untuk muridnya. Nah, diantaranya untuk menyampaikan ilmu, membimbing mereka, mendidik mereka, menjadi motivasi untuk mereka. Nah, tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga harus memotivasi kepada siswa-siswanya. Guru juga tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi mereka harus bisa membimbing dan mengajarkan kepada setiap siswa yang dididiknya. Sederhananya, kedudukan guru dalam pendidikan Islam harus kita hormati dan harus kita muliakan, karena guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka mendidik dan membimbing kita agar kita menjadi pribadi yang lebih
baik dalam belajar dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkannya. Mungkin itu saja pembahasan materi terkait tentang kedudukan guru dalam pendidikan Islam. Nah, materi selanjutnya yaitu peran keluarga dalam pendidikan Islam. Yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Apalagi orang tua mereka yang mengajarkan atau menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, banyak sekali peranan kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Seperti peran ayah dalam mendidik anak. Nah, ayah ini memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga, yang berarti pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik terhadap yang dipimpinnya, terhadap anggota keluarganya. Nah, ayah ini berperan dalam pendidikan keagamaan yang sangat penting sekali, teman-teman. Ayah ini berperan untuk menafkahi, memberikan teladan yang baik, dan memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Nah, jadi tidak hanya memberikan nafkah saja, melainkan untuk memberikan bimbingan serta arahan, tauladan, dan bagaimana cara memandang pendidikan agama Islam itu menjadi sebuah pendidikan yang sangat penting untuk kehidupan kita sekarang hingga di masa depan. Nah, peranan ibu juga tidak kalah pentingnya. Peranan ibu dalam pendidikan agama ini sangat berpengaruh besar terhadap anak atau terhadap anggota keluarganya juga. Nah, peranan ibu ini menjadi madrasah utama bagi seorang anaknya. Tidak hanya memberikan makan saja, melainkan memberikan panduan pendidikan yang baik serta menjadi contoh tauladan kepada anak-anaknya bahwa dialah ibu yang dapat mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ilmu pendidikan agama. Nah, peran ibu juga sangat banyak, tidak hanya memberikan makan saja. Ibu juga harus memberikan kasih sayang, menjadi tempat cerita untuk anaknya, dan mengajarkan banyak hal terkait pendidikan agama, mengajarkan apa itu agama. Ibu juga menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, tidak hanya dalam perlakuan, melainkan dalam ucapan. Kalau kita ingin anak-anak kita berbuat jujur, berbuat baik, dan menghormati kita, maka kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang peran keluarga dalam pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh lingkungan pendidikan Islam. Apa sih yang disebut dengan pengaruh lingkungan pendidikan Islam itu? Yaitu lingkungan pendidikan Islam yang memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam. Nah, lingkungan yang kondusif dengan nilai-nilai keislaman yang kuat akan membantu internalisasi nilai-nilai agama, pengembangan spiritualitas, dan pembentukan akhlak mulia. Nah, interaksi yang positif antara siswa, guru, dan komunitas yang islami juga memperkuat pemahaman dan pengalaman keagamaan. Nah, itu pemaparan materi pengaruh lingkungan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki beragam lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, pesantren tradisional, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam. Lembaga-lembaga ini memiliki kontribusi besar dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam, pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter Islami, serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, mungkin itu pemaparan materi terkait tentang lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi banyak sekali ya tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi Indonesia ini memiliki tokoh-tokoh pendidikan Islam yang berjasa sangat besar dalam pengembangan pendidikan Islam.
Seperti Ki Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Terus ada Ki Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan masih banyak yang lainnya. Mereka ini adalah visioner yang tidak hanya menekankan pada pengajaran agama, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan umum dan pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin itu saja pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu tokoh pendidikan Islam di dunia. Nah, jadi banyak sekali tokoh-tokoh besar di dunia. Contohnya seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Nah, dunia Islam juga memiliki tokoh-tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun. Karya-karya mereka dalam bidang filsafat, ada yang dalam bidang filsafat, ada yang dalam bidang kedokteran, matematika, dan ilmu sosial yang telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Nah, mungkin itu saja beberapa contoh tokoh-tokoh pendidikan Islam di dunia. Nah, selanjutnya yaitu materi terkait tentang tantangan global bagi pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan Islam di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan seperti modernisasi. Nah, seperti apa sih modernisasi ini? Tuntutan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, ada juga sekularisasi, yaitu pengaruh dan nilai-nilai sekuler yang dapat mengkikis nilai-nilai keislaman. Globalisasi dan persiapan global yang menuntut kualitas pendidikan yang tinggi. Terus ada radikalisme, yaitu tantangan ekstrimnya, dan radikalisme ini yang mengatasnamakan agama. Nah, mungkin itu saja tantangan global bagi pendidikan kontemporer yang dapat saya jelaskan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.